Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, kita berjumpa kembali dengan saya dari channel Maspul Elektronik. Hari ini kita akan membahas satu TV, yaitu merek Polytron 21 inch. TV ini menurut yang punya gambarnya biasa bengkok. Artinya kalau garis mendatar dia tidak, kalau garis lurus, kalau garis vertikal atau sebuah balok yang melintang vertikal atau berdiri, kelihatannya seperti bengkok, bengkok ke atas dan bengkok di bawah. Gambarnya berbentuk trapesium, bagian atas melebar dengan bagian bawah melebar ke samping kiri kanan, yang di tengah normal. Jadi sebelum kita membongkar TV ini, kita tes dulu seperti apa gangguannya. Oke, saya colokin kabelnya. Nah, TV-nya sudah menyala. Saya tampilkan dulu menunya. Nah, coba perhatikan teman-teman. Ini bagian atas, dia melebar ke samping kiri kanan. Yang di bawah melebar juga ke kiri. Yang sebelah kanan melebar juga ke kanan. Jadi yang normal, ini yang warna hijau. Yang normal, jadi dia bentuknya trapesium. Biasanya gejala gambar seperti ini biasanya berada di area blok horizontal atau bagian EW-nya. Oke, kita akan periksa apa penyebabnya sehingga bentuk logonya trapesium. Jadi apabila ada gambar yang bagian atas itu agak menyamping, agak bengkok kiri kanan, melebar ke kiri kanan. Yang di bawah juga begitu. Jadi seperti kelihatan bengkok. Oke, saya matikan TV-nya. Saya buka tutupnya. Saya lepaskan kabel-kabelnya. Oke, sobat-sobat, kita cek dulu apakah ada yang lost kontak atau longgar solderannya di bagian horizontal. Bagian horizontalnya, blok horizontal. Yang ini area horizontal, yang ini vertikal. Jadi area horizontal. Bagian EW-nya sekitaran di sini. Jadi kita cek dulu secara keseluruhan di bagian blok horizontal. Apakah ada yang retak?
transistor di rangkaian EW kelihatannya tidak ada loss kontak. Kita tes dulu transistornya. Oke, saya tes dulu. Oke, saya tes transistor di bagian EW. Normal. Dioda EW normal. L801 lilitannya yang berhubungan dengan kapasitor normal. L801 normal yang berhubungan dengan defleksi bagian horizontal, kemudian masuk di lilitan L801 normal yang dikopel dengan kapasitor maaf, dari defleksi horizontal masuk ke lilitan L801 di paralel dengan di paralel dengan 801 juga normal. Kemudian kita juga cek L083 yang berhubungan dengan R813. Dan C801 berhubungan juga. L803 normal. L803 berhubungan dengan C801. 803 berhubungan dengan 801. Kenapa tidak goyang ini? Kenapa mempunyai nilai perlawanan? Ini kisaran berapa ini? Sekitar kisaran 100
kisaran kisaran 15 kilo. Yes, kisaran 15 kilo Om. Nah, sedangkan ini berhubungan langsung dengan L803, berhubungan langsung dengan C801. Kenapa ada nilai perlawanannya? $10, bahkan kalau dibalik 100 kilo. Kalau saya balik lagi 10 kilo. Nah, ini berarti kalau kita lihat ini terputus hubungan antara kaki L803 dengan kaki C801. Seharusnya 0 ohm. Ini mempunyai nilai perlawanan 10 kilo. Kalau dibalik 100 kilo, harusnya dia 0 ohm karena sumber komponen yang berhubungan dengan C kapasitor adalah lilitan. Nah, sedangkan kita periksa lilitannya normal. Kita balik 0 ohm. Tapi kenapa antara kaki C801 dengan kaki L yang terhubung langsung, kenapa dia mempunyai nilai perlawanan? Nah, ini yang mencurigakan ini. Nah, harusnya dia 0 volt. Saya perhatikan dulu baik-baik. Oh, ternyata dia retak halus, tidak kelihatan. Nanti kita pakai kaca pembesar baru kelihatan. Dia retak. Yang ini retak kakinya. Jadi kaki L inilah yang retak, sobat-sobat, yang berhubungan langsung dengan kaki kapasitor C801. Jadi dia ini berhubungan langsung. Tapi kalau kita ukur dengan ini kaki, nah dia mempunyai nilai resistansi. Nah, kalau dibalik 100 kilo, kalau kita balik 100 kilo, kalau kita balik lagi 10 kilo, harusnya 0 ohm. Nah, ternyata ada retak halus. Jadi saya benahi dulu solderannya, baru kita tes kembali apakah sudah 0 ohm. Saya perbaiki solderannya dulu. Saya perbaiki solderannya kaki L. Atau tahanan induktif dengan kaki kapasitor 801. Perbaiki juga solderannya. Padahal tadi sobat-sobat tidak ada retak karena hanya memandang dengan mata biasa. Ternyata kalau kita pakai kaca pembesar kelihatan retaknya. Saya benahi saja solderannya semua di bagian EW.
Oke, sobat-sobat, kita tes kembali apakah sudah tidak melengkung lagi logo menunya. Atau kita tes dulu kembali tadi itu apakah sudah 0 volt atau masih. Untuk memastikan ini L803. Kakinya L803 dengan C801. Ini sudah kita balik. Oke. Jadi TV ini kemungkinan besar sobat-sobat sudah tidak melengkung lagi. Tapi nanti setelah kita nyalakan baru bisa memastikan baru kita bisa memastikannya bahwa tidak melengkung lagi. Oke, saya rapikan kabelnya dulu. Oke, sobat-sobat, kita tes TV-nya. Saya pindahkan dulu kameranya. Saya nyalakan TV-nya. TV-nya sudah menyala. Nah, sobat-sobat, saya tekan menu. Nah, logonya sudah lurus. Tidak keluar lagi bagian atas kanan. Sudah normal. Sudah normal, tegak lurus. Oke, sobat-sobat, TV ini sudah berhasil dengan baik. Jadi sobat-sobat semua, apabila menemukan satu penyakit seperti ini, bentuk menunya trapesium, bagian atas yang lari ke kanan kiri, bagian bawah begitu juga kiri kanan, dia keluar. Yang di tengah normal, yang garis putih itu yang tebal itu yang normal. Setelah menganalisa, dia terletak di bagian horizontal di rangkaian EW. Setelah di pemeriksaan, semua komponen-komponen normal, transistor normal. Ternyata ada kaki komponen yang retak, yang tidak terhubung dengan kaki kapasitor, yaitu komponen tahanan induktif atau lilitan EW yang dengan nomor L803 yang berhubungan langsung dengan C801, berhubungan dengan kapasitor EW801
harusnya dia 0 ohm karena dia berhubungan langsung. Tapi kenyataannya dia mempunyai nilai hambatan dengan kisaran 100 kilo ohm. Kalau kita balik menjadi 10 kilo ohm. Setelah dicek dengan kaca pembesar, maka kelihatan retaknya. Pada awalnya tadi saya cek tidak ada retak karena hanya saya memakai karena saya tidak memakai kaca pembesar, hanya melihat secara langsung dengan mata. Jadi tidak kentara. Nanti setelah ada keraguan mengenai hubungan kaki kapasitor dengan lilitan L803, mencurigakan kenapa dia mempunyai nilai hambatan sedangkan dia berhubungan langsung. Jadi saya ambil kaca pembesar, saya melihatnya, ternyata ada keretakan halus yang tidak kelihatan dengan mata langsung. Nah, itulah penyebabnya sehingga menu bagian atas kiri kanan agak keluar, yang di bawah juga kiri kanan keluar, jadi bentuknya trapesium. Setelah penyoliran ulang kembali, alhamdulillah hasilnya seperti ini. Oke sobat-sobat, apabila ada yang kurang jelas mengenai pembahasan TV ini, silakan berkomentar. Oke, demikianlah pembahasan saya hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya bahas dan video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya dari channel Maspul Elektronik mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.